Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Tiffany dari jurusan Perbankan Syariah kelas PBS 4E UIN Sultan Maulana Hasan dari Banten. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu ada: sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Nah, menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, brainware, hardware, yang memproses informasi menjadi sebuah output atau keluaran yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua ada: sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Nah, menurut Davis, ada 5 aspek yang menjadi ciri khusus yang dikategorikan dalam bidang ini. Yang pertama ada proses manajemen. Nah, proses manajemen ini seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan yang lainnya. Yang kedua ada proses pengembangan, seperti manajemen, proyek pengembangan, sistem, dan yang lainnya. Yang ketiga ada konsep pengembangan, seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan yang lainnya. Yang keempat ada sistem aplikasi, seperti knowledge management, executive system, dan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu: apa fungsi teknologi sistem informasi? Fungsi teknologi sistem informasi ini diantaranya yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya organisasi. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Yang ketiga, untuk meminimalisir biaya suatu perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan lebih akurat. Pertanyaan yang keempat, apa saja resiko usaha perbankan? Nah, dalam perbankan ini pasti mempunyai suatu resiko. Nah, resiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar, seperti resiko valuta asing, resiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan dan komoditas, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko eksposur, resiko investasi, resiko operasional, dan resiko hukum serta resiko strategis. Pertanyaan yang kelima, apakah teknologi blockchain ini aman? Nah, jadi blockchain ini apa sih? Blockchain ini adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Nah, pada teknologi blockchain ini tentunya transaksi ini menjadi lebih efisien dan cepat serta pastinya aman juga. Blockchain ini dilengkapi dengan keunggulan enskripsi dengan kriptografi, sehingga keamanan transaksi ini bukan menjadi hal yang masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi ini tidak bisa diubah karena sudah terenskripsi. Pertanyaan yang keenam yaitu: apa itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dan membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu: jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Jadi, business expansion ini adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya. Itu juga bertujuan untuk meningkatkan skala operasi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pemegang saham perusahaan. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ke-8 yaitu: jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi ini membuat para perusahaan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk mereka. Yang pertama itu adanya berupa transaksi uang via mobile banking ataupun via teller. Yang kedua ini adanya ATM
yang beroperasi secara 24 jam sehingga mereka ini bisa mengambil uang atau melakukan transfer via ATM secara 24 jam yang tersedia di seluruh Indonesia. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, ada sinkronisasi data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya jaringan komputer hubungan atau komunikasi, kita dapat menjadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Yang kesembilan, sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi konfirmasi komunikasi perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking diantaranya itu transfer uang, pengecekan saldo, pembayaran tagihan, juga informasi tentang rekening, juga bisa pembelian pulsa atau paket data lewat internet banking. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Jadi, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem telekomunikasi ini terdiri dari pengirim, pemancar sumber info, penerima, dan tujuan. Yang ke-11, bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan? Nah, kriteria pemilihan software komputer di perbankan ini yang baik itu sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan berikut. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanannya. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Yang ketiga, sistem keamanan. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan atau biasa disebut dengan user friendly. Yang kelima, ada sistem laporan. Yang keenam, dari aspek pemeliharaannya. Yang ketujuh, dari source code. Yang kedelapan, dari struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Yang ke-12 yaitu sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server ini fungsinya untuk menyimpan informasi. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card yang digunakan supaya komputer ini dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada hub dan switch yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Yang keempat ini ada kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Yang kelima ada router. Router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN. Yang keenam ada bridge. Bridge ini berfungsi untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi data ke sebuah bank. Yang ketujuh, modem. Modem ini digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Pertanyaan yang selanjutnya atau yang ke-13, jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Jadi, General Ledger atau buku besar adalah catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk laporan keuangan. Yang ke-14, pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data. Nah, tujuan dari pemanfaatan basis data diantaranya untuk kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, ketersediaan. Yang keempat, kelengkapan. Yang kelima, keamanan bersama. Nah, itu saja jawaban dari saya atas UTS Sistem Informasi Manajemen. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat menambah wawasan bagi para penonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.